Raja oleh Takdir. Kisah Olaf Tryggvason. Bagian 1. Anak yang lahir dalam badai. Pada suatu malam yang mencekam di ujung musim dingin, ketika langit Norwegia diliputi awan kelabu dan ombak laut utara mengamuk tanpa ampun, lahirlah seorang anak lelaki dari garis keturunan raja yang telah punah. Ia adalah Olaf, anak dari Tryggvi Olafsson, seorang raja kecil di Viken yang terbunuh sebelum putranya sempat melihat dunia. Sang ibu, Astrid, menggenggam bayinya erat di tengah pelarian dari para pembunuh yang memburu darah bangsawan. Astrid tak memiliki kerajaan, tak punya pelindung, hanya keberanian dan cinta keibuannya. Ia melarikan diri melintasi pegunungan Baku, menyeberangi laut menuju tanah Swedia, dan kemudian ke Rusia, di mana Olaf dibesarkan di istana Vladimir, sang pangeran besar dari Kiev. Di sana, di antara budaya asing dan bahasa yang tak ia mengerti, Olaf belajar tentang kekuasaan, ketegasan, dan agama baru yang perlahan mengisi hatinya, agama Kristen. Namun darah Norwegia tak mudah ditundukkan oleh tanah asing. Dalam dirinya membara hasrat untuk pulang bukan hanya sebagai putra seorang raja, tetapi sebagai penakluk, pemimpin, dan penyelamat jiwa-jiwa kafir di tanah kelahirannya. Bagian 2. Laut adalah takdir. Saat beranjak remaja, Olaf meninggalkan Kiev dan mengarungi dunia sebagai seorang Viking. Pedangnya haus akan pertarungan, dan kapalnya, Long Serpent, meluncur di atas gelombang seperti binatang mitos. Ia bertempur di Inggris, menjarah di Irlandia, dan mengecap rasa pahit dan manisnya kejayaan. Namun pertemuannya dengan seorang biarawan Kristen di kepulauan Scilly mengubah jalannya hidup. Biarawan itu meramalkan bahwa Olaf akan menjadi raja Norwegia dan membawa terang Tuhan ke negeri yang masih menyembah dewa-dewa tua. Dan ketika ramalan itu mulai terwujud, Olaf memutuskan untuk kembali. Bagian 3. Raja yang membaptis negeri. Pada tahun 995, Olaf menjejakkan kaki kembali di tanah Norwegia. Raja Harald Greatlock telah gugur, dan tahta kosong mengundangnya. Dengan kekuatan dan karisma yang luar biasa, Olaf merebut kekuasaan dan dimahkotai sebagai Raja Norwegia. Namun tugas terbesarnya bukanlah memerintah, melainkan mengubah. Ia mengayunkan salib sebagaimana ia mengayunkan pedang. Kota demi kota, desa demi desa, ia paksa rakyatnya menerima agama Kristen. Kadang dengan kata-kata bijak, kadang dengan api dan darah. Ia menghancurkan berhala, membakar kuil, dan membaptis rakyatnya di sungai-sungai yang sebelumnya suci bagi para penyembah Odin. Olaf juga membangun gereja-gereja pertama di Norwegia, memanggil pendeta-pendeta dari Inggris dan Jerman, dan memaksa para kepala suku yang menentangnya memilih antara pertobatan atau kematian. Bagi sebagian orang, ia adalah utusan Tuhan. Bagi yang lain, ia adalah tiran berhati batu. Namun tidak diragukan, ia telah mengukir arah sejarah. Bagian 4. Akhir sang penebus. Tahun 1000 mendekat seperti ombak besar yang menanti menghantam. Olaf telah menjadikan dirinya musuh bagi banyak orang termasuk penguasa Denmark dan Swedia, serta para bangsawan Norwegia yang merindukan kemerdekaan lama. Mereka membentuk aliansi dan menantangnya dalam pertempuran laut di Svolder, sebuah perairan yang kini hanya bisa kita bayangkan dari nyanyian para penyair Skald. Olaf, meski kalah jumlah, memilih bertempur hingga akhir. Kapalnya, Long Serpent, menjadi benteng terakhirnya. Ia melawan dengan keberanian yang menggema sepanjang zaman. Dan ketika segalanya hilang, awaknya gugur, pedangnya patah, dan kapal tenggelam, Olaf memilih tak menyerah. Ia melompat ke laut, mengenakan sirah penuh, dan menghilang dalam gelombang. Beberapa mengatakan, ia mati di sana, di telan laut yang membesarkannya. Yang lain percaya ia selamat dan mengembara, menanti saat untuk kembali. Epilog, warisan. Raja Olaf Tryggvason hanya memerintah 5 tahun. Tetapi jejaknya tak terhapus oleh waktu. Ia adalah pemimpin yang mengangkat salib di tanah yang penuh dewa-dewa pagan. Ia menyebarkan Kristen dengan tangan besi, namun membangun dasar bagi kepercayaan yang kelak menyatukan bangsa. Ia bukan orang suci, ia bukan malaikat, tapi ia adalah api yang membakar malam panjang Norwegia, agar fajar dapat menyingsing. Bagian 5. Duri dalam mahkota. Menjadi raja tidak sekadar duduk di atas tahta. Bagi Olaf, itu berarti memadamkan api pemberontakan yang terus menyala. Di Trondheim, di Emre, bahkan di antara ladang tenang Telemark, rakyat berbisik di balik pintu tertutup, "Mengapa dewa kami dibakar?"
Mengapa darah saudara kami ditumpahkan atas nama salib? Olaf tahu bahwa penguasa sejati bukan hanya harus ditakuti, tetapi dipercaya. Maka ia mencoba menyeimbangkan kekerasan dan kebijaksanaan. Ia mengundang jarl-jarl dari seluruh Norwegia ke istananya, membagikan hadiah, menjanjikan keamanan, namun juga menatap mata mereka satu persatu dengan pesan tak terucap, ikuti aku, atau lenyap. Salah satu musuh paling keras kepala adalah Jarl Hakon Sigurdsson, penguasa pagan dari Terendelak. Olaf menyingkirkannya dengan siasat, memicu pemberontakan kecil yang akhirnya menghancurkan sang Jarl. Tapi setiap kemenangan membawa dendam baru. Putra-putra Jarl Hakon dan para pendukungnya melarikan diri ke Denmark dan Swedia, bersumpah akan kembali dengan pasukan dan bara di tangan mereka. Bagian 6. Cinta dan pertikaian. Di balik wajah keras seorang raja, Olaf tetaplah manusia. Dalam tahun kedua pemerintahannya, ia menikahi Tiri, seorang putri bangsawan Denmark yang melarikan diri dari suaminya yang kejam. Tiri membawa kehangatan di istana, namun juga bara dalam politik. Tiri memohon pada Olaf untuk merebut kembali wilayahnya yang disita oleh saudara tirinya, Raja Svein Forkbeard dari Denmark. Olaf, yang hatinya terbakar cinta sekaligus dendam lama terhadap Svein, mulai merancang serangan. Tapi ini adalah langkah berbahaya. Perang terbuka dengan Denmark berarti memperluas medan tempur dan menambah musuh yang telah lama mengasah pisau mereka dalam kegelapan. Nasihat datang dari utusan Inggris dan biarawan Jerman, jangan serang sekarang. Wahai raja, kukuhkan kerajaanmu dahulu. Tapi Olaf bukan tipe yang diam dalam sabar. Ia adalah badai yang tak bisa dikurung dalam pelabuhan. Bagian 7. Salib, laut, dan darah. Sementara Olaf membangun gereja-gereja kayu di Trondheim, mendirikan sekolah bagi pendeta muda di Nidaros, dan mengirim utusan ke Roma untuk menjalin hubungan dengan Paus. Awan perang mengumpulkan diri di Cakrawala. Raja Olaf Skad Konung dari Swedia dan Raja Svein Forkbeard dari Denmark membuat perjanjian rahasia. Mereka mengundang para jarl Norwegia yang tersingkir, menjanjikan kembalinya kekuasaan jika Olaf dijatuhkan. Di musim panas tahun 1000, kapal-kapal musuh puluhan banyaknya menyusuri fjord, menyamar sebagai armada dagang. Mereka mengatur jebakan di perairan dekat Pulau Svolder. Olaf, yang saat itu hendak menuju Wendland untuk membantu istri dan mempersiapkan perang melawan Denmark, tak menyadari bahwa ajal menantinya di gelombang itu. Bagian 8. Pertempuran Svolder. Matahari menyinari laut dengan tenang, tapi di bawah permukaan, takdir telah siap mencengkeram. Olaf memimpin armada kecil, hanya 11 kapal termasuk Long Serpent, kapal terbesar dan terkuat yang pernah dibangun di Skandinavia. Saat ia melewati selat sempit Svolder, kapal-kapal musuh menyerbu dari balik pulau-pulau. Olaf menyadari jebakan itu, namun pantang baginya untuk mundur. Lebih baik gugur sebagai raja di gelombang, daripada hidup sebagai hamba di daratan, katanya pada para kaptennya. Pertempuran berlangsung sepanjang siang. Kapal Olaf bertahan seperti benteng di laut, mematahkan gelombang demi gelombang musuh. Tapi jumlah terlalu banyak. Satu demi satu kapal sekutunya tenggelam atau ditawan. Akhirnya tinggal Long Serpent yang tersisa, penuh anak panah, terbakar sebagian, tapi belum tenggelam. Dalam saat-saat terakhir, Olaf berdiri di geladak, pedang di tangan, sirah menyala di bawah matahari. Ketika kapal akhirnya diserbu, ia tak menyerah. Ia berseru, aku lebih memilih mati dalam kebebasan daripada hidup dalam belenggu para pagan. Lalu ia melompat ke laut dan tak pernah terlihat lagi. Bagian 9. Misteri dan legenda. Mayat Olaf tak pernah ditemukan. Beberapa berkata ia tenggelam bersama kapalnya, dibawa ke dasar laut oleh dewa laut yang tak ia akui. Yang lain berkata ia diselamatkan oleh pendeta Irlandia dan menghabiskan sisa hidupnya sebagai biarawan di tanah asing. Kisahnya menyebar ke seluruh Eropa, raja yang mengubah negerinya dan menghilang dalam gelombang, seperti nabi yang kembali ke langit. Bagi rakyat Norwegia, Olaf bukan sekadar raja, ia adalah lambang perubahan, awal dari era baru. Ia keras, tapi diperlukan. Ia brutal, tapi jujur dalam niatnya. Dan melalui darah serta api, ia menanamkan iman yang akan tumbuh berabad-abad setelah tubuhnya hilang di laut. Biarlah orang mengutukku hari ini, asalkan cucu-cucu mereka memuji Tuhan dalam damai esok. Kristus tak datang ke negeri ini dengan nyanyian lembut, ia datang dengan badai,
dan aku adalah badai itu. Kepada pedang aku menyerahkan tahta, tapi kepada salib aku serahkan jiwaku. Lebih baik mati dalam gelombang sebagai raja yang setia, daripada hidup di daratan sebagai pengkhianat pada Tuhanku. Aku tidak menaklukkan negeri untuk kemuliaanku, tapi agar terang Tuhan menembus kabut dewa-dewa lama. Mereka akan mengatakan aku kejam, tapi dalam setiap luka yang kubuat, aku menanam benih keselamatan. Kerajaan dapat tenggelam, kapal dapat terbakar, tapi iman sejati akan terus berlayar. Jika aku harus memilih antara dewa-dewa yang diam dan Tuhan yang hidup, maka biarkan seluruh dunia menjadi musuhku. Aku lahir dalam pelarian, tumbuh dalam pengasingan, dan kini aku raja. Takdir bukanlah warisan, tapi keberanian. Jangan berharap tanah ini berubah dengan doa semata. Kadang, tanah perlu darah untuk tumbuh iman.